Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Meski mampu mengalahkan Bahrain dan China dalam kualifikasi putaran ketiga, namun pada pertandingan terakhir Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tidak mengubah posisi Indonesia yang telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun timnas Indonesia wajib menyiapkan diri lebih keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert? Kami akan membahasnya di kabar utama bersama saya, Laura Louis. Timnas menatap laga pamungkas. Ayo, dukung Indonesia. Ribuan supporter siap dukung skuad Garuda. Dinahkodai Patrick Kluivert. Inilah skuad Garuda. Mampukah timnas curi poin atas Jepang? Ayo Indonesia berjuang demi lolos Piala Dunia. Kami dukung penuh kalian. Asa Garuda menuju Piala Dunia. Meski kecewa dengan penampilan skuad Garuda malam ini, supporter timnas Indonesia tetap menaruh harapan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Anak asuh Kluivert bisa mencetak kemenangan. Kali ini oleh kesulitan buat mendapatkan bola, semuanya pun kesulitan mendapatkan bola. Dan menurut saya ketika ada satu pemain yang masuk, yang membuat sedikit perubahan, yaitu ada Ricky Kambuaya. Ketika dia sudah masuk, sebenarnya ritme dari Indonesia sudah mulai bagus. Tapi gitu kita sudah chaos duluan dari semua pemainnya. Banyak pemain debut yang menurut saya nggak cocok buat debut di lawan Jepang. Cukup pemain yang benar-benar udah punya menit bermain di match sebelumnya. Oke, menurut saya nih ya, untuk malam ini backnya tuh kurang menggigit. Satu kurangnya Rizky Ridho karena lagi cedera dan kurangnya chemistry lah. Kenapa begitu? Karena menurut saya sendiri Messilger masih kurang cocok ditaruh di 3 back belakang gitu, dipadukan dengan J. Ijes dan Yasir Tabner. Kita doakan masyarakat Indonesia bulan Oktober 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan kita lolos ke Piala Dunia. Walaupun harus satu tim dengan Qatar sama Palestina. Dan kemudian pemirsa, seperti apa antusias supporter saat menyaksikan laga Indonesia versus Jepang malam ini? Kita bergabung dengan rekan Putri Sofia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Putri Sofia, bisakah Anda menggambarkan seperti apa supporter timnas atas hasil 0-6 yang diraih Indonesia? Ya, selamat malam Laura dan juga pemirsa TV One. Kalau bisa kami gambarkan bagaimana antusiasme dan juga bagaimana emosi dari para penonton yang sore hari tadi kalau kami pantau di Stadion Gelora Bung Karno ini menyelenggarakan nonton bareng yang diselenggarakan oleh PSSI dan juga PT GSI. Untuk acara nonton barengnya sendiri tadi juga telah dibuka sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan kalau kami pantau sejak sore ini ribuan penonton juga telah antri dan masuk ke area Ring Road GBK untuk sama-sama menonton laga Indonesia melawan Jepang. Tadi kalau bisa kami gambarkan bagaimana perasaan para penonton ini cukup sangat terombang-ambing begitu, mengingat bahwa Indonesia ini kalah telak dari Jepang 6-0, akan tetapi meskipun Indonesia kalah tetapi semangat dari para dan juga antusiasme dari para penonton ini sangat-sangat tercurahkan begitu di wilayah GBK sekitaran area Ring Road di tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang tadi pun di wilayah Senayan ini juga sempat berhujan yang cukup deras, akan tetapi tidak menyusut
dari semangat dan juga antusiasme para penonton untuk terus sama-sama mendukung timnas Indonesia dalam kualifikasi grup C zona Asia di Piala Dunia tahun 2026 nanti. Dan kalau bisa digambarkan untuk suasana nobarnya sendiri cukup meriah karena pihak PSSI ini menyelenggarakan ada 2 layar besar di kiri dan kanan depan Garuda Official Store, dan juga tidak hanya 2 layar besar yang ada di sini, tetapi juga ada 3 layar yang bisa dinikmati oleh para penonton dengan gratis di wilayah area Plaza Utara Stadion Gelora Bung Karno sendiri. Dan kalau kami review sedikit mengenai bagaimana jalannya pertandingan tadi, meskipun tadi sempat hujan deras, tetapi para penonton dan juga Garuda fans ini sama-sama terus memberikan semangat dan juga yel-yel untuk Indonesia agar tetap semangat begitu meskipun jauh di sana di Jepang, tetapi di Jakarta ini sangat-sangat meriah sekali. Tadi kami memantau memang, dan di akhir pertandingan pada menit-menit terakhir juga telah menyanyikan Indonesia Negeri, dan juga memang tadi kami memantau banyak sekali para penonton yang sama-sama saling berpelukan dan juga saling menyemangati satu sama lain karena mengingat bahwa untuk Indonesia masih terus berpeluang untuk maju di babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Untuk sementara demikian, Laura, kami kembalikan ke studio. Baik, para supporter tetap memberikan semangat untuk skuad Garuda. Dari GBK pemirsa, kita juga akan dengarkan laporan langsung dari Widya Misela di Osaka, Jepang, yang akan mengabarkan laga Indonesia kontra Jepang dengan skor 0-6. Selamat malam Widya, apakah dengan hasil ini ada keterangan dari pelatih Patrick Kluivert atau ofisial timnas Indonesia di Osaka, Jepang? Baik, selamat malam Laura dan pemirsa TV One. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Suita Osaka pada Selasa 10 Juni 2025 ini berakhir dengan skor 6-0 untuk keunggulan tim Samurai Biru. Kemenangan ini sekaligus mengokohkan Jepang sebagai pemuncak klasemen grup C dengan 23 poin dari 10 laga. Kemudian tim Samurai Biru meraih 7 kemenangan dan 2 hasil seri. Adapun Indonesia berada di peringkat keempat dengan 12 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 3 hasil seri. Setelah dilakukannya pertandingan juga sempat dilakukan press conference, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil pertandingan, di mana timnas Indonesia sudah tertinggal 0-3 dari Jepang pada babak pertama. 3 gol itu dicetak oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Demikian Laura. Baik, Widya Misela mengabarkan langsung dari Osaka, Jepang. Sebelumnya ada Putri Sofia dari GBK Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bapak Endang Suryana, kakek dari Beckham Putra, bintang muda sepak bola Indonesia yang malam ini baru saja tampil membela Indonesia melawan Jepang. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini pasti tadi nonton dong penampilan cucunya. Boleh sedikit mungkin tanggapannya ini seperti apa penampilan sang cucu pada laga tadi? Ya, saya nonton dari awal ya. Bukan Beckham aja, yang lain juga bagus kok kalau untuk Indonesia. Cuman lawannya yang agak lebih bagus gitu Neng. Jadi soal kalah kita nggak usah diratapi. Sekarang udahlah yang kalah tadi itu anggap kita latihan aja dengan Jepang gitu ya. Dengan pemain bagus kita latihan. Jadi kalah kita nggak usah dimasalahkan. Kita tatap ke depan untuk putaran keempat. Keempat yang lawan, insya Allah katanya lawan dengan Timur Tengah. Ya mudah-mudahan kami berdoa untuk PSSI, khusus Beckham, untuk keselamatannya, dan PSSI untuk bisa lolos ke putaran berikutnya. Untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Siap, tentunya kita tetap yakin ya Pak ya kalau Beckham Putra dan kawan-kawan sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pak Endang, mungkin boleh diceritakan ini seperti apa suasana nonton bareng malam tadi Pak di kediaman Pak Endang, ini reaksi dari keluarga dan juga kerabat seperti apa? Keadaan di rumah saya soalnya ada dua tempat nobar, di tempat gedung serbaguna Pak RW dan di rumah saya.
alhamdulillah luar biasa gitulah. Sambutan antusias masyarakat, ingin tahu, ingin menonton, sampai rame banget gitu, Neng. Baik, Pandang sedikit Dan mungkin. tidak lupa, ya. Ya, silakan Ya, lanjutkan coba. Pandang. Dan tidak lupa mereka berdoa mudah-mudahan katanya bisa masuk ke Piala Dunia, ingin lihat Indonesia berlaga di Piala Dunia gitu, Neng. Amin. Pak, mungkin boleh sedikit diceritakan ini seperti apa Bapak sebagai kakek dan juga keluarga mendukung karir Beckham Putra dari kecil sampai sekarang, Pak? Oh ya, mendukung cucu saya itu mulai dari umur 7 tahun. Beckham mulai masuk di SSB Uni Bandung. Terus tadinya nggak mau jadi penyerang, mau jadi kiper. Terus kata ayahnya, kata Budi, Beckham jangan jadi kiper, udah jadi penyerang aja. Nah, udah begitu jadi penyerang. Alhamdulillah sampai usia 12 tahun itu udah top skor di tiap pertandingan, juara di mana-mana, juara terus. Sampai penghargaan dari waktu itu ada Pak Haji Umu, waktu ada turnamen di Brimob Cikeruh Bandung, sampai menggolkan 22 gol. Alhamdulillah waktu itu terbawa ikut ke Haornas, bukan Haornas, apa namanya, Danon di Inggris, ikut dengan Jawa Tengah karena waktu itu Jawa Barat kalah sama Jawa Tengah. Jadi terbawa satu dari Kota Bandung. Iya. Ya, baik Pandang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Tentunya terima kasih atas doa dan harapannya dan kami turut bangga atas perjuangan Beckham Putra dan skuad Garuda. Terima kasih Pandang, selamat malam. Amin, ya, selamat malam. Pemirsa, Kabar Utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi Timnas Indonesia wajib menyiapkan diri lebih keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert? Untuk membahasnya nanti usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Meski mampu mengalahkan Bahrain dan Cina dalam kualifikasi putaran ketiga, namun pada pertandingan terakhir Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tidak mengubah posisi Indonesia yang telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, Timnas Indonesia wajib menyiapkan diri lebih keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apa saja pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam Bung Yuke. Malam Laura. Baik Bung, ini bagaimana Anda menilai pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang tadi Bung? Iya, kita kalah segala-galanya ya. Jadi susah untuk dikomparasikan karena levelnya sudah berbeda jauh ya. Dari sisi unit maupun individu kita kalah semuanya. Pace kita juga kalah, intensitas kita juga kalah. Dari berbagai aspek teknis kita kalah ya. Duel satu lawan satu kita kalah, struktur ataupun shape permainannya kita kalah gitu. Jadi mau bertarung bagaimana ya kalau levelnya sudah berbeda, tanpa bermaksud untuk mengurangi kredit untuk pemain-pemain kita ya yang sudah bekerja keras, mereka sudah optimal, bahkan pergantian pemain juga dilakukan secara optimal juga oleh Coach Patrick. Tapi memang kualitas pada akhirnya berbicara ya. Jepang ini pakai pemain-pemain lapis kedua saja itu sudah seperti itu ya. Bagaimana kalau mereka tampil full tim ya. Memang ini menjadi pelajaran penting buat kita bahwa nanti di Piala Dunia insya Allah kalau kita memang diizinkan lolos ya, kita akan menghadapi tim-tim yang levelnya seperti ini. Jadi ini pelajaran yang besar ya untuk kita, bagaimana dalam persiapan selanjutnya itu harus upgrading kemampuan ya, baik dari individu maupun juga dari tim gitu ya, bagaimana kita bisa tampil lebih tinggi lagi gitu levelnya. Baik, ini kita lihat tadi ya Bung ya, ini Jepang terlihat begitu menguasai pertandingan. Ini apa yang harus dibenahi dari Timnas Indonesia untuk bisa selevel dengan Jepang ini, begitu Bung? Iya, Jepang ini
kita harus kecualikan ya. Mereka ini sebenarnya bukan tim Asia ya, tapi tim dunia ya. Mereka waktu Piala Dunia kemarin ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Jadi kita menghadapi raksasa yang memang di atasnya raksasa gitu. Cuma yang tadi perlu ditingkatkan ya dari sisi kecepatan ya, level fitness, level atletik itu kelihatan sekali. Kita duel areal maupun ground duel aja kalah gitu ya. Belum dari struktur main. Nah, ini yang saya kira Coach Patrick harus perbaiki betul, dinaikin intensitasnya. Masih ada waktu di bulan Oktober nanti, harus dimaksimalkan uji coba gitu ya untuk menaikkan level. Paling tidak lawan yang nanti kita hadapi di bulan Oktober itu tidak superioritasnya Jepang ya. Artinya kita masih bisa kejar tuh kekurangan-kekurangan itu. Memang kalau kita lihat tadi pertama starting 11-nya juga kita sudah melihat kayaknya ini Coach Patrick akan lebih banyak eksperimen dibanding menguji pilar utama ataupun skuad terbaik ya, seperti ketika kita mengalahkan Bahrain maupun melawan Cina. Kenapa? Dari situ sudah kelihatan bahwa Coach Patrick sepertinya nggak terlalu mau all out gitu ya, karena dia juga mungkin mengukur bahwa level Jepang ini terlalu tinggi. Jadi alih-alih mereka ataupun Coach Patrick ini menampilkan lagi skuad terbaik, dia lebih memilih untuk memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang belum dapat jam bermain gitu untuk turun. Nah dari situ aja kita sudah ngelihat ya, ada 5 pergantian pemain utama ya di line up lawan Jepang tadi dibanding ketika kita lawan Bahrain misalnya. Di lini belakang kita nggak ada Rido, kemudian juga tidak ada Verdong juga ya. Terus Yakob juga dimainkan kan setelah Kevin Dick mengalami cedera. Egy juga dimainkannya belakangan gitu ya. Marcelino juga masuk karena Yakobnya cedera. Jadi situasi-situasi itu juga ikut mempengaruhi ya jalannya permainan, di mana awalnya kita sudah kelihatan memang seperti nothing tulus gitu ya. Ditambah lagi situasi pemain-pemain yang cedera ya membuat kita semakin nggak ideal lagi tuh bentuk permainannya gitu. Dan Jepang pergantian pemain mereka dilakukan secara secara masif, tapi tetap aja intensitas permainan mereka nggak mengendur gitu ya. Kita malah terus keteteran terus gitu. Itu kalau bukan kipernya Emil ya mungkin udah lebih dari 6 gol bahkan ya. Baik, memang kalau kita lihat Jepang ini levelnya sudah internasional begitu ya. Namun mengapa pada laga kali ini timnas terlihat sulit untuk build up permainan, sementara Jepang justru sebaliknya terlihat sangat nyaman saat build up permainan. Kenapa, Bung? Ya tadi saya katakan ya, dari level atletik, level fitness, level istilahnya pace ataupun juga kebugaran mereka ya, itu terjaga betul, jauh sama kita ya. Jadi itu kelihatan dari bagaimana ketika mereka selama 90 menit itu intensitas mereka nggak turun, sementara kita kan kelihatan drop ya. Jadi dari level fitness saja kita udah kalah gitu ya. Bagaimana kita bisa menandingi cara bermain Jepang yang sudah terstruktur rapi kalau fitness kita juga kelihatannya memang masih di bawah Jepang gitu. Level atletik mereka tuh walaupun tidak semuanya besar-besar ya, badannya seperti Kubo gitu ya, tapi mereka punya strength yang bagus ya. Satu lawan satunya kalah gitu. Jadi unitnya kalah. Ketika kita coba build up, mereka pressing group gitu ya. Ketika pressing group, kita udah seperti nggak dikasih napas sama sekali gitu. Balik badan lagi, main lagi ke belakang, hilang lagi momentumnya. Sementara ketika Jepang sedikit mengendurkan tekanan gitu, kita sendiri juga terlalu cepat-cepat melempar bola ke depan gitu, yang akhirnya ya mudah sekali diantisipasi gitu. Ini saya kira harus betul-betul Coach Patrick ini perbaiki betul lah dari semua elemen ya, dari elemen teknis maupun juga fisikal gitu ya. Mumpung masih ada waktu kan, kalau tidak salah Pak Erik sudah nyiapin jadwal dicoba nanti di bulan September ya, pas FIFA Matchday lawan Kuwait dan lawan Libanon. Ya itulah coba diperbaiki gitu. Sambil melihat mungkin ada potensi-potensi lain yang bisa dicoba juga gitu. Saya kira itu sih. Memang agak sulit Laura kalau kita mau meng-compare dua tim yang sedang bertanding, mengevaluasi. Kalau nggak apple to apple gitu ya, itu susah dilihat dari sisi manapun. Kita nggak setara gitu. Itu yang jadi saya kira pertandingan tadi itu ya kayak Jepang sedang latihan aja sebenarnya. Kitanya jadi kurang dapat manfaat menurut saya karena levelnya kejauhan gitu.
Baik, seperti yang Anda sebutkan tadi perlu evaluasi, Bung. Tentunya kita tidak bisa diam saja ya, karena ini sudah akan memasuki Piala Dunia 2026. Jadi menurut Anda apa gebrakan atau strategi yang benar-benar sebaiknya dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk bisa setidaknya menyamai Jepang atau untuk di putaran keempat nanti, Bung? Iya, saya lebih fokusnya bagaimana caranya kita berbicara nanti di putaran keempat ya. Kalau lawan Jepang ya susah gitu ya kita ya. Nah, kalau nanti di putaran keempat, peluang kita untuk lolos besar. Karena yang kita hadapi ini levelnya 1-2 tingkat di bawah Jepang. Artinya selevel sama kita. Karena kan potensi kita ketemunya sama Irak, ataupun sama Qatar gitu ya. Ataupun Yaman, ataupun Palestina di antara mereka lah ya. Itu kita bisa compete. Ya. Itu yang saya pikir fokus kita harus ke sana. Jepang ini benchmarknya terlalu tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita lebih kembali kepada mentalitas dan cara bermain seperti ketika menghadapi Bahrain dan Cina gitu ya. Saat kita nanti bertemu dengan calon lawan kita di round 4 tadi yang saya sebutkan, ya kita harus banyak uji coba, harus banyak simulasi. Kalau perlu bikin kayak mini turnamen gitu ya, untuk kita bersiap dalam menghadapi putaran keempat nanti. Jadi tidak sekedar uji coba, tapi kalau bisa dibikin mini turnamen. Kan kalau mini turnamen itu beda ya. Bobotnya, tekanannya itu beda dibanding friendly match biasa gitu ya. Kalau mini turnamen kita kan kemarin juga pernah bikin Piala Kemerdekaan atau apalah namanya gitu. Nanti di bulan Agustus kan bisa dilakukan itu ya, untuk kita undang tim-tim yang berbobot gitu ya, yang karakternya seperti calon lawan kita misalnya gitu ya. Itu lebih dapat ini ya, dapat poinnya gitu loh. Dibanding ya, bukan berarti friendly match yang sudah disiapkan itu nggak bagus ya, tapi karena kita belajar dari bagaimana pengalaman kalah lawan Australia, kalah lawan Jepang dengan skor-skor besar seperti ini, maka kita harus juga datangkan lawan yang kualitasnya juga tinggi gitu ya. Itu yang saya kira perlu diwujudkan lah oleh federasi maupun juga staf kepelatihan timnas ini untuk bisa memperbaiki yang kurang ya selama putaran ketiga ini gitu. Baik, untuk meningkatkan kualitas itu sendiri, apakah menurut Anda, Bung, perlu menambahkan pemain pada putaran keempat nanti? Saya kira chemistry yang sudah dibangun dan sudah terjadi ya, sudah sangat baik. Kalau kita bicara dari review secara umum, peningkatan sudah terlihat di luar dari evaluasi lawan Jepang ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana perkembangan tim ini dalam beberapa laga sebelumnya, itu sudah terlihat kemajuannya signifikan. Bonding dan juga blending antara pemain-pemain diaspora dengan pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 itu terlihat cukup efektif ya. Kemarin kan kita saksikan bagaimana 7 pemain Liga 1 kita bisa bermain begitu cair ya, begitu dinamis, begitu senyawa dengan pemain-pemain diaspora. Itu kan menunjukkan kualitas tim ini sudah lebih baik lagi dibanding sebelumnya gitu ya, dibanding misalnya ketika kita dihajar oleh Australia, kemudian kita bisa fight back ya saat lawan Bahrain, tambah lagi kemarin persiapan yang cukup baik ya selama 7 atau 8 hari ya di Bali, tambah dengan di Jakarta sebelum kita lawan Cina. Itu kan proses-proses yang membuat tim ini kelihatan memang menjanjikan untuk levelnya ya, untuk level kita gitu. Sehingga ketika nanti menyongsong ke ronde keempat, saya kira tidak perlu lagi ada penambahan pemain, karena itu akan semakin membuat konstelasi di dalam tim itu maupun dari sisi non teknis maupun juga teknis menjadi lebih rumit. Karena kan Patrick Kluivert sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia puas dengan squad dan juga komposisi pemain yang dia miliki saat ini, tinggal dia matangkan lagi, dan dia katakan secara clear itu nggak perlu lagi tambah pemain, kecuali kalau kita lolos Piala Dunia. Itu ceritanya berbeda, karena kalau kita udah lolos Piala Dunia, kita menghadapi tim-tim dunia. Jadi kita perlu juga penambahan kualitas. Itu mungkin saja terbuka kemungkinan untuk tambah lagi pemain-pemain diaspora yang levelnya lebih tinggi. Pemain-pemain diaspora yang ada kita sekarang ini, itu kita harus sadar juga, mereka bukan grade A gitu ya di Eropa ya. Jadi yang sudah ada sekarang itu ya kita syukuri aja memang seperti ini level yang kita miliki gitu. Dan itu sudah bagus, untuk level Asia sudah bagus. Cuman ya kalau kita mau nanti bicara di dunia, ya harus tambah lagi yang levelnya grade A gitu ya. Itu sih saya kira yang perlu digarisbawahi gitu. Baik Bung Yuke, tentunya meskipun menelan kekalahan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada skuad Garuda, dan ini saatnya kita fokus pada laga-laga berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam, Bung Yusuf Kurniawan. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Laura, selamat malam.
Pemirsa, polisi menangkap seorang pengemudi ojek online yang menikam tukang parkir dengan sebilah pisau hingga korban sekarat di pusat kuliner JTS Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras, seorang pengemudi ojek online nekat menikam tukang parkir dengan sebilah pisau di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diringkus polisi saat sedang mangkal di sekitar Sumber Batu, Kemayoran. Polisi langsung menyergap pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online itu saat tengah mangkal di sekitar Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Selasa siang. Meski tak bisa melarikan diri, namun pengemudi ojek online ini sempat membuang sebilah pisau lipat di semak-semak. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan sebilah pisau lainnya jenis sangkur di bagasi sepeda motor. Pengemudi ojol berinisial HB diringkus polisi karena nekat menikam seorang juru parkir di pusat kuliner JTS Kemayoran Senin malam. Insiden bermula saat pelaku terlibat cekcok mulut dengan juru parkir berinisial TW karena tak mau menyerahkan tiket parkir saat akan keluar dari pusat kuliner. Keributan pun berlanjut pada aksi baku hantam yang membuat pelaku jatuh tersungkur. Dalam kondisi terdesak, pelaku akhirnya mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celana dan menikam korban di bagian perut. Perkelahian dan berakhir dengan penusukan. Tersangka HB kesal karena dimarahi dan dimaki oleh korban sehingga mengeluarkan pisau yang ada di dalam motornya dan melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke perut korban. Terhadap korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 kali di bagian perut. Pelaku HB mengaku nekat menusuk korban karena sedang dalam kondisi mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras bersama rekan-rekannya. Akibat insiden itu, korban mengalami luka tusuk cukup serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Metro, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Seorang anggota DPRD Cilegon terekam kamera amatir menabrak peserta unjuk rasa dengan menggunakan mobil mewahnya di depan pintu gerbang pabrik tepung di Kota Cilegon, Banten, Selasa pagi tadi. Kericuhan terjadi saat anggota DPRD Kota Cilegon, Hikmatullah dari Partai Gelora, menabrak seorang peserta unjuk rasa yang mencoba memblokade gerbang pabrik tepung di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang beredar, seorang pengunjuk rasa yang diduga berasal dari Serikat Pekerja tersebut tampak terjepit mobil mewah yang digunakan oleh anggota dewan tersebut. Aksi arogan anggota dewan tersebut rencananya akan dilaporkan anggota Serikat Buruh ke pihak kepolisian dengan menyerahkan bukti kejadian. Usai kejadian tersebut, para buruh juga langsung mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon untuk melakukan mediasi sekaligus melaporkan perilaku anggota dewan tersebut. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini sebelumnya dilakukan secara berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan yang ikut berunjuk rasa. Terjepit ini anggota dewan yang perlu diketahui. Pemirsa, Kabar Utama masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Pemerintah mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya karena pelanggaran lingkungan. Keputusan diambil atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Usaha 4 perusahaan dicabut karena pelanggaran lingkungan.
Pemerintah tak mencabut izin usaha PT GAC Nikel karena secara hukum merupakan pemegang kontrak karya sejak tahun 1998. Namun pemerintah mengaku akan mengawasi ketat operasinya. Penyidik Kejaksaan Agung kembali memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya, tim penyidik Jampitsus telah mencekal 3 mantan staf khusus Nadiem berinisial TH, JT, dan IA. Pencekalan dilakukan karena ketiga orang itu tidak memenuhi 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.